Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah surveillance penyakit tidak menular, yaitu penyakit Parkinson, yang nantinya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Renia Nur Azahra. Lalu ada rekan saya, Alivia Mutialuna, Helen Mamuna Panguntia, Helena Putri Anggraini, Muhammad Raif Altaf, Repina Tantia Kamila, dan juga Siti Iqmalia. Baik, surveillance merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus berupa pengumpulan data secara sistematis, analisis, dan juga interpretasi data mengenai suatu peristiwa yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Kegiatan surveillance sendiri itu memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan informasi penting, informasi berupa masalah kesehatan, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dapat digunakan oleh tenaga kesehatan, pemerintah, dan juga masyarakat untuk dapat memandu kebijakan dan program kesehatan masyarakat. Lalu kita masuk ke pengertian penyakit Parkinson. Untuk penyakit Parkinson sendiri adalah gangguan neurodegeneratif progresif yang mempengaruhi sistem motorik dan non-motorik tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh degenerasi sel-sel saraf neuron di substansia nigra, yaitu area di otak tengah yang bertanggung jawab untuk memproduksi dopamin. Dopamin sendiri adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam pengendalian gerakan dan koordinasi tubuh. Ketika kadar dopamin menurun secara signifikan, gejala motorik klasik Parkinson mulai muncul. Gejala-gejala ini meliputi yang pertama ada bradykinesia, yaitu perlambatan gerakan, lalu ada rigiditas, yaitu kekakuan otot, lalu ada tremor saat istirahat, dan yang terakhir ada instabilitas postural, yaitu gangguan keseimbangan dan koordinasi yang dapat mengakibatkan resiko jatuh. Selain gejala motorik, pasien Parkinson juga sering mengalami gejala non-motorik seperti gangguan tidur, depresi, kecemasan, konstipasi, dan penurunan kognitif. Penyebab pasti penyakit ini belum diketahui pasti, namun faktor genetik dan lingkungan diyakini berperan dalam perkembangannya. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, tetapi pengobatan yang ada seperti levodopa dapat membantu mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pengamatan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam sistem surveillance kesehatan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus baru dan memantau tren penyakit secara berkelanjutan, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi intervensi kesehatan masyarakat. Pengamatan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama itu pengamatan secara aktif, yang mana petugas surveillance secara langsung mengunjungi masyarakat ataupun fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengumpulkan data dari rekam medis, laporan dokter, atau registry pasien. Kemudian yang kedua itu pengamatan secara pasif, di mana data diperoleh dari laporan rutin fasilitas kesehatan tanpa kunjungan langsung petugas. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memastikan data yang dikumpulkan itu akurat dan representatif. Pada penyakit Parkinson, pengamatan memiliki karakteristik khusus. Penyakit Parkinson sendiri ini merupakan gangguan neurodegeneratif progresif yang ditandai dengan gejala motorik dan non-motorik. Oleh karena itu, pengamatan secara khusus perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kasus baru, yaitu melakukan pencatatan pasien yang menunjukkan gejala sesuai kriteria diagnosis Parkinson. Kemudian yang kedua, pemantauan gejala, yaitu mengamati perkembangan gejala motorik dan non-motorik pasien dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, verifikasi diagnosis. Setelah dilakukan pemantauan gejala, dipastikan kembali setiap diagnosis sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Penghimpun Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Kemudian yang keempat, pemantauan respon terapi, yaitu menilai efektivitas pengobatan yang diberikan kepada pasien untuk memastikan intervensi yang optimal. Adapun data penyakit ini dapat diperoleh melalui rekam medis, registry pasien, laporan resep obat, dan penggunaan sensor digital untuk memantau kondisi pasien secara real time. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode cross-sectional menggunakan seluruh data pasien yang terdiagnosis penyakit Parkinson berdasarkan data global beban penyakit dari tahun 1990 hingga 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan faktor usia, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan pekerjaan serta status kesehatan pasien. Data yang dikumpulkan meliputi angka insiden, prevalensi, tingkat kematian, dan disability adjusted life year, sehingga data yang diperoleh termasuk ke dalam jenis data kuantitatif. Tahapan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data surveillance merupakan proses pengolahan dan interpretasi data kesehatan untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memantau, mendeteksi, dan mengendalikan penyakit secara efektif dan tepat waktu. Berdasarkan data yang kami dapat tertera pada tabel berikut dengan total sebanyak 50 pasien Parkinson di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin periode 2022 sampai 2024 terlibat dalam penelitian ini. Pada tabel 1 berdasarkan kelompok usia diketahui pada kelompok remaja berusia 10-18 tahun tidak ditemukan kasus yaitu 0%, lalu kelompok dewasa berusia 19-59 tahun tercatat sebanyak 32%, sedangkan kelompok lansia di atas 60 tahun mencapai 68%. Dengan demikian, pasien Parkinson paling banyak ditemukan pada kelompok usia lansia.
Berdasarkan jenis kelamin pada pasien, penderita laki-laki tercatat sebanyak 42%, sementara perempuan mencapai 58%. Hal ini menunjukkan bahwa pasien Parkinson lebih banyak dialami oleh perempuan. Berdasarkan jenis pekerjaan, terdapat 14% pasien berstatus pegawai negeri sipil, persentase yang sama dengan pasien yang bekerja sebagai karyawan swasta, yaitu 14%. Dengan status wirausaha mencapai 52% dan pasien dengan status ibu rumah tangga sebanyak 20%, sehingga pekerjaan dengan persentase tertinggi yaitu pasien dengan status wirausaha, sedangkan paling rendah yaitu pada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Pada tabel 2, berdasarkan kategori onset, terdapat 12% kelompok early onset, sedangkan late onset mencapai 88%, yang artinya sebagian besar pasien Parkinson mengalami gejala pada usia lanjut. Pada tabel 3, berdasarkan jenis pengobatan, sebanyak 2% pasien menggunakan agonis dopamin, lalu penggunaan antimuskarinik hanya sebanyak 4%, sedangkan terapi kombinasi mencapai 94%, sehingga diketahui bahwa terapi kombinasi merupakan pengobatan yang paling banyak digunakan oleh pasien. Pada tabel 4, berdasarkan komorbid, penderita paling banyak dialami pasien yaitu dengan komorbid hipertensi sebanyak 62%, lalu sebanyak 34% menderita diabetes mellitus dan penderita hiperlipidemia sebanyak 4%. Pada tabel 5, berdasarkan gejala klinis, pasien dengan gejala motorik paling banyak dialami pasien Parkinson yaitu mencapai 86%, sedangkan gejala non-motorik sebanyak 14%. Pada tabel 6, berdasarkan stadium penyakit, pada pasien tercatat 2% pasien dengan stadium 1, pasien dengan stadium 2 sebanyak 4%, stadium paling banyak adalah stadium 3 mencapai 90%, stadium 4 sebanyak 2%, dan stadium 5 juga sebanyak 2%. Baik, slide berikutnya adalah diseminasi hasil kegiatan. Diseminasi hasil kegiatan surveilan penyakit Parkinson dilakukan untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada pihak yang terkait, misalnya seperti tenaga kesehatan, lembaga penelitian, pembuat kebijakan, ataupun masyarakat. Penyampaian hasil analisis data dilakukan melalui berbagai media, contohnya seperti laporan rutin kepada instansi kesehatan, publikasi ilmiah, ataupun presentasi dalam seminar atau konferensi, dan juga penyebaran informasi melalui platform digital dan media sosial resmi lembaga kesehatan. Diseminasi ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gejala, faktor risiko, dan pentingnya deteksi dini dari penyakit Parkinson. Hasil ini menjadi dasar dalam merancang program intervensi, kebijakan kesehatan, serta alokasi sumber daya yang tepat. Secara keseluruhan, kegiatan diseminasi menjadi jembatan antara data surveilan dan tindakan nyata di lapangan. Hal ini untuk menurunkan angka kesakitan serta meningkatkan kualitas hidup penderita Parkinson. Baik, di sini saya akan menjelaskan tindakan lanjut atau pemanfaatan data surveillance. Lebih lanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit Parkinson. Pencegahan penyakit Parkinson disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing kelompok. Bagi kelompok risiko yang rendah, dilakukan pencegahan primer berupa edukasi pencegahan jatuh, serta anjuran untuk rutin beraktivitas fisik dan berolahraga. Pada kelompok risiko sedang, diterapkan pencegahan sekunder, dengan fokus memperbaiki faktor risiko utama melalui edukasi pencegahan jatuh, serta latihan keseimbangan, kekuatan otot, dan latihan berjalan dengan bimbingan fisioterapis. Sementara pada kelompok risiko tinggi, dilakukan pencegahan sekunder dan tata laksana khusus, sesuai kondisi individu masing-masing untuk mengatasi instabilitas dan risiko jatuh. Evaluasi dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk kelompok rendah dan juga sedang, sedangkan kelompok risiko tinggi perlu dievaluasi lebih sering, yaitu setiap 30 hingga 90 hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.